Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bersama saya, nggak usah diperkenalkan, ini Mbak Yu yang juga Mbak Yu saya. Saya juga banyak belajar dari beliau ini. Sama-sama. Iya, dan di sini saya pengen nanya tentang ramalannya kemarin ini nggak nunggu lama langsung merah biru seperti itu. Jangan dijawab dulu, ada banyak yang akan ditanyakan, tetapi sebelum saya mulai silahkan subscribe, like yang belum subscribe. Dislike juga nggak apa-apa, yang penting di komen di bawah nggak sukanya kenapa, agar ada satu perbaikan demi kalian semua. Juga di subscribe channel Mbak Yu dan juga diberikan masukan harus seperti apa. Ya. Mbak, ini kan kita ini dilepas dulu aja, karena tadi sudah dicek kan. Nah, negatif. Semoga sehat selalu, Mbak. Amin, amin. Sami-sami. Jadi ini kalau kita ngobrol, biar yang di rumah, kalau di TV itu biasanya ada basa-basi dulu, tapi kalau di YouTube itu harus langsung to the point, Mbak. Nah, seperti kemarin itu diketahui Mbak Yu, ya sekitar sebulan yang lalu ya itu, bilang kalau akan ada kecelakaan, ada warna merah dan ada warna birunya. Ya. Nah, kalau warna merah tok ya ada, warna biru saja ya ada. Itu kan memang ada di seperti ini, Mas. Ya. Jadi memang seperti itu. Terus? Betul. Nah, terus akhirnya kejadian beneran dan memang corporate color-nya Sriwijaya Air itu warnanya merah dan biru, Mbak. Lah, langsung ke pertanyaan. Jadi kalau ini tuh langsung di isinya, dagingnya itu. Kalau Mbak Yu itu mirsani atau lihat, kok Mbak Yu nggak memperingatkan, ngasih tahu biar nggak kejadian gitu loh. Itu pasti pertanyaan semua orang. Kalau saya sendiri pasti tahu kenapa. Cuman orang-orang itu banyak yang nanya ke saya, Mas, kalau sampean tahu kenapa nggak memperingatkan, nggak mencegah, itu 60 orang sebenarnya kan bisa dihalangi agar tidak terjadi. Nah, kalau menurut Mbak Yu, pripun, bagaimana Mbak? Jadi, bismillah, saya buka dulu ya, Amin. Mas ya. Jadi saya dalam kehidupan saya selama bekerja sebagai paranormal, kebetulan saya lebih spesifiknya ke terawangan. Saya membuat masyarakat untuk waspada itu, kita banyak berdoa dengan terawangan saya, maksudnya agar orang-orang atau termasuk saya banyak tawakal, banyak berdoa sama di atas, bukan terhindar dari masalah. Apapun yang saya terawang, jangan diamini dalam arti jangan dipercaya. Ambil positifnya saja, kita tetap percaya kuasa Tuhan. Karena apa, Mas? Hidup mati manusia kan ada yang ngatur semuanya. Saya hanya ingin bicara dengan seperti ini. Ayo sebagai manusia, ayo berbondong-bondong untuk semakin banyak doa, semakin waspada, semakin satu sama lain saling mendoakan agar kita terhindar dari mara bahaya. Seperti itu. Adapun terawangan saya di 2020 di 21 November, memang saya menjelaskan di situ bahwa saya sudah tak atur bahasa, coba dilihat mimik bahasa saya bahwa akan ada suatu permasalahan, itu pun udah tak enggok ke, Mas. Kalau saya bilang situ sebenarnya ada musibah, itu pun tak enggok ke ada permasalahan, karena tuh saya tidak mau menyangkut kepanikan orang bahwa akan ada pesawat warna merah, warna biru. Sebenarnya itu tak gabung, Mas. Saya tak ada catatan saya. Ada? Iya, ada. Saya tuh mau nyimpen catatan, Mas. Tiap terawangan saya tiap tahun, yang mana ya? Tiap tahun saya itu membuat terawangan, saya tulis di sini. Ini 2016. 2016, 2017 di sini 2018. Ini 2019, 2020. Saya pikir Mbak Yu itu pakai Galaxy Note, dicatatnya di handphone gitu. Enggak, Mbak. Mas. Saya karena tipe oret-oret. Jadi ini 2020 nih, Mas. 2019 nggak perlu dibaca ya. Itu 2021. Ini 2020 menjelang 2021 nggih. Terawangan 2020 2021. Mau jauh dicoba dilipat begini biar bisa dituliskan. Nggih. Nah. Ya, ini kan ada terawangan 2021. Ini 2020, saya bicara di sini preskon ini. Di pesawat merah. Terus saya bilang ini insiden. Ada yang terpeleset di Lampung kemarin, Mas. Terus ini 2021. Terus saya bilang November 2020. Pesawat merah plus biru. 2021 ini antara bulan November sampai Juni. Jadi tak buat paragraf seperti ini, Mas. Jadi biasanya ada kesalahan di mana? Ini timeline ya. Jadi ini saya buat ringkas kemarin biar nggak buat kepanikan. Saya jadiin satu. Sebentar. Biar Mbak Yu yang salah.
Ya, saya mengharap semua terawangan saya salah. Karena terawangannya lebih ke sesuatu yang negatif. Iya. Kalau saya melihat suatu hal yang tidak baik, saya akan menutup terawangan saya untuk tidak memikirkan itu. Sugesti saya akan bilang semua baik-baik saja. Jadi saya pecah seperti ini biar waktu preskon kemarin saya ringkas semuanya, Mas. Jadi saya buat ringkasan bahwa akan ada insiden pesawat ini merah biru itu dan akan menimpa dan menyangkut musibah akan menemukan korban. Ya, itu saya ringkas seperti itu. Penjabarannya di sini. Ini juga ada seperti preskon artis dangdut meninggal, artis FTV kecelakaan, narkoba inisial. Terus ada juga yang ini gunung meletus, ada artis di Jawa Tengah, di Sumatera, Jawa, terus banjir Kalimantan, ada semua di sini. Iya. Nah, terus ini yang waspada, Indonesia harus bersatu. Preskon pemilu 2020-2021. 2024. 2020 dan 2024 strip ya, Mas ya. Mendatang. 2024 ganti presiden harus kuat tetap sampai di 2024. Ganti presidennya itu berarti bukan 2024. Berarti 2024. Lah ya pasti ganti orang Pak Jokowi juga enggak itu. Makanya kan saya bilang di kabinet itu akan ada yang mengganti. Karena saya bilang di kabinet itu akan mengganti kedudukan presiden. Iya. Kan ada kalau zaman Orde Baru dulu kan sampai berapa episode tuh? Sampai 3, 4 lah. Ini cuma sampai 2 aja. Gitu loh Mas, karena nggak akan tetap ada Mas, kemungkinan apapun bisa. Kemungkinan misalkan ada amandemen undang-undang sehingga nggak 2 periode itu bisa. Ada Tapi Mbak Yu di sini melihat bahwa tidak ada upaya dan satu kejadian tentang itu tadi sehingga Pak Jokowi pasti akan digantikan oleh seseorang di 2024. Iya, betul. Bukan sebelumnya. Bukan. Jadi memang, tapi gini ya, ini kan saya bilang Mas, mau dibaca. Kan pemilu 2020 sampai 2024, presiden harus kuat. Harus tetap sampai 2024. Karena pada 2001 itu ekonomi rusak, susah. Ada huru-hara. Terus ada reshuffle kabinet, berarti ada perpindahan politik dan politik memanas. Itu udah saya grupkan di sini. Terus turun lagi di hidup sulit, corona masih ada. Terus COVID-19 masih ada, belum reda. Terus semoga aman terkendali. Presiden harus kuat. Seperti itu. Ini. Terus ini ada lagi preskon yang ini gunung meletus, banjir bandang. Ini saya lihat dulu boleh ditunjukkan ke situ. Seperti ini. Iya. Jadi tiap terawangan akan memang saya buat seperti ini. Nanti saya ringkas lagi di kertas atau di buku saat saya preskon. Mbak Nuwun Sewu, ini Mbak enggak ditulis beberapa hari ini bener ini tahun lalu ya tulisannya? Iya kan memang saya tiap tahun buat Mas. Ini juga ada. Mungkin kan ada orang yang bilang, Mbak Yu ini bisa aja ditulis ya barusan seperti itu. Enggak, ini juga saya juga buat di sini. 2016 tiap tahun saya buat memang saya tulis. Nah seperti ini. Tuhan Maha Besar terawangan 2016. Seperti ini ada Pak Geblok. Seperti masih ada Mas 2000. Lah, ini masih ada sini. Semua nggak ada yang saya tulis secara mendadak karena kadang-kadang wangsit itu datang tiba-tiba. Saya tulis di kertas dulu, saya buat seperti ini. Kalau ada wangsit apalagi makanya agak acak Mas karena saya nggak membuat angka 1, angka 2, tapi ngacak. Sebentar. Mbak Yu juga ceritakan kalau memang dari lahir Mbak Yu ngomongnya cepet ini tadi lah. Ini saya usahakan untuk memperlambat pelan-pelan. Yang pertama, Nuwun Sewu Mbak, halaman yang pertama dulu, yang ini dulu. Berarti kan di sini dijelaskan kalau mana tadi Mbak? Yang mana? Nah, yang ini. Jadi dijelaskan pertama kali kalau Mbak Yu sebutkan itu merah dulu. Dan memang terjadi tergelincir merah dan biru. Maksudnya ini biar orang tahu itu tadi. Nah, terus hal ini tadi, terus kemudian masuk ke sini bahwa yang jenengan sampaikan itu di sini bahwa memang sampai tahun 2024 dan tidak ada diperpanjang atau artinya tidak ada usaha untuk memperpanjang kedudukan dan pasti akan digantikan di 2024. Cuman memang harus hati-hati dan kuat-kuat nih karena memang ekonomi itu susah. Betul. Ya, kalau huru-hara itu bukan berarti kerusuhan kan. Huru-hara itu bisa berarti orang yang resah atau misalkan karena ekonomi susah, orang berbuat negatif lebih gampang. baik. Seperti itu. Ya. Jadi ini bukan kekerasan, bukan ada kerusuhan, bukan apa kan huru-hara itu? Kerusuhan mungkin ada tapi minim. Tapi itu menjelang pemilu. Saya sebutkan di sini untuk menjelang pemilu. Itu kerawanan kita semakin saya bilang politik memanas.
Tapi mungkin gini Mas, nyun sewu ya. Mungkin saya banyak kekurangan Mas. Dalam bicara saya itu titik komanya nggak ada kadang-kadang. Cepet, aksen saya gantung. Iya, betul. Jadi orang kadang-kadang saya bicara itu tabras ya Mas. Jadi orang tuh kadang ngomong apa tuh Mbak Yu itu. Gitu loh. Jadi di luar sana mungkin kalau belum tahu pernah tatap muka seperti ini, mungkin baru tahu kalau memang aksen bahasa seperti ini dan cara bicara saya komanya kurang. Sama kalau menurut saya ini Mbak Yu, non sewu loh ya. Ada kesalahan satu Mbak. Apa? Harusnya sampai 2024 jangan diceritain dulu. Ini kan ramalan 2021, gitu. Karena saya memang seperti itu Mas. Jadi tak acaknya sampai 2 tahun, setahun. Dan saya gini loh, Mbak, kalau misalkan kayak buku Harry Potter 1, 2, 3, 4 jangan diceritain 2, 3, 4-nya. Ini kan masih jilid 1 gitu. Orang jadi mikirnya enggak gitu, Mbak. Kalau saya pikir biar ringkes, biar total biar saya nggak lupa. Oh, nggih. Karena saya orangnya tipe-tipe pelupa. Jadi tak tulis dulu, nanti tak ringkes lagi di catatan. Biasa itu nerawangnya. Saya waktu mau nerawang malamnya itu saya mikir masih tak pilih-pilih loh Mas. Karena takutnya bikin keresahan masyarakat ataupun tidak nyaman. Kan ini hanya terawangan. Saya tidak ingin dipercaya. Coba dicek di tempat beberapa media saya kok saya ngomong. Ini kalaupun ada yang benar itu hanya kebetulan. Saya hanya manusia biasa dengan segala kekurangan saya. Mbak, saya potong sedikit. Monggo. Loh, Mbak Yu bilang kalau ada satu hal yang benar itu kebetulan. Sebentar saya satu. Berarti masa depan itu belum terjadi. Maksudnya? Masa depan itu belum kejadian. Misalkan gini, saya nih mau ngambil ini Mbak, atau buku nih mau saya pindahkan. Berarti ini belum terjadi kan? Nah, kalau sudah saya pindahkan berarti terjadi. Tapi artinya waktu saya mau memindahkan, saya ngomong, saya punya maksud. Tapi pas mau saya pindahkan terus Mbak Yu mindahkan duluan, berarti kan saya gagal. Berarti ini belum terjadi kan, betul ya? Ini sebagian sudah terjadi. Tapi kan saya ini Mas, rangkuman ini saya pindah lagi ke buku 1 saat saya preskon. Dan itu saya lebih persempit, nggak semua saya sebutkan. Bukan, maksud saya tuh masa depan. Itu sudah terjadi atau belum? Besok ini Mbak, sebenarnya besok itu sudah terjadi dan bisa kita intip atau sebenarnya orang punya satu kebebasan untuk menentukan besok akan seperti apa? Gini Mas, soal terawangan itu gambaran itu dari apa yang timbul, entah lafaz, entah mimpi, entah apapun itu tergambar di depan saya. Kalau itu terjadi, saya kok yang positif dia akan terjadi. Harapan saya. Tapi kok negatif jauh-jauh dari terawangan saya, moga-moga tidak terjadi. Dan terawangan itu jangan dipercaya. Tadi saya bilang, apapun terawangan saya yang ke depan sudah terlihat, kalau dengan saya bicara, saya kepengen katakan nih, kamu mau jatuh, hati-hati, saya bilang gitu. Waspada. Waspadanya gimana? Jangan sampai kejadian apa yang saya bicarakan benar-benar jatuh. Seperti itu. Tapi masa depan dia jatuh itu belum terjadi kan, Mbak? Sebenarnya bisa dihindari kan? Bisa dihindari. Tapi kalau yang udah takdir bener ya nggak bisa dihindari Mas. Takdir? Takdir itu kan. Karena gini, gambaran orang nih, kamu gambaran saya kamu akan jatuh dan satu meninggal. Saya tidak bisa menentukan itu pasti, tapi gambaran saya di situ dia jatuh dan kondisi terkapar. Tapi terkapar itu kalau kita ngomong kalau kamu usaha dengan coba prihatin juga minta maaf sama yang di atas, moga-moga ada keajaiban gambaran saya itu tidak benar. Gitu. Nah, waktu lihat merah dan biru itu penglihatannya bagaimana, Mbak? Saya waktu itu saya lihat ada pesawat. Lagi apa itu? Mbak Yu sedang apa? Di sini aja. Saya cuma di sini kadang sampai subuh duduk sendirian gitu. Nah, kembali lagi ke SC tadi. Berarti Mbak melihat ada itu, jelas ada di situ. Ini pertanyaannya. Kok Mbak ndak misalkan nelpon atau cari tahu buat memperingatkan, buat lebih hati-hatilah paling tidak. Kenapa, Mbak?